Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati dan pikiranmu sekalian di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Kita sampai pada hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Firman Tuhan sebagaimana yang tertulis dalam kitab Markus pasal 16 ayat 15 hingga 20. Saya akan membacanya, kita ikuti semua dalam hati masing-masing. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa baru mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menyempurnakan persiapan para murid-muridnya, membekalinya sebelum dia berangkat ke surga. Lukas dalam Kisah Para Rasul ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat yang ke-8 dikatakan demikian, "Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu menjadi saksi di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan seluruh dunia." Ada 3 poin perihal kebangkitan Kristus. Poin yang pertama, memberi kesempatan kepada mitra kerjanya untuk menerima keselamatan bagi seluruh manusia. Yang kedua adalah Allah tidak membiarkan umatnya berjuang sendiri di tengah pewartaan Injil Tuhan. Dan yang ketiga, mengutus umatnya melalui orang-orang yang dipilihnya dengan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Jika ada pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Secara rinci, poin yang pertama akan menjawabnya,
menyediakan tempat bagi kita. Dia pergi dan akan datang kembali. Kesaksian Yohanes 14, 1-3. Jangan gelisah hatimu, percayalah pada Allah, juga kepada Bapakku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu, supaya tempat di mana aku berada, kamu pun di situ berada. Luar biasa kan? Bagaimana Tuhan Yesus peduli kepada setiap umatnya. Yang kedua, kenapa Tuhan Yesus harus naik ke surga? Mempersiapkan sebagai pengantara bagi kita manusia. Kesaksian Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, Ia sangat peduli dan menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang pada Allah, sebab Ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Pesan moral pada poin kedua ini untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus yang kedua atau yang terakhir kalinya. Kita akan melakukan kebajikan, pengetahuan akan firman Tuhan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, dan kasih terhadap semua orang. Dan yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana memimpin kita ke dalam kebenaran, yaitu dengan mengutus Roh Tuhan kepada kita. Tugasnya adalah memimpin kita ke dalam kebenaran. Berikutnya, selalu memuliakan Tuhan Yesus dan menjadi saksi bagi Kristus. Tugas panggilan memberitakan Injil ke segala makhluk begitu penekanan daripada kitab Markus ini. Implementasinya adalah salah satu pilar identifikasi gereja yang hidup. Hidup berarti berkembang, tidak mati. Dipanggil untuk berbuah, menghasilkan buah. Dan bagaimana misi gereja dalam ber-PI, pengetahuan Injil adalah masuk kategori dalam nafas gereja. Artinya, jika gereja tidak punya misi untuk menginjili, bisa dikatakan itu gereja yang tidak hidup. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tahu bersama gereja HKBP tahun 2020 menetapkan tahun Zending, tahun pekabaran Injil. Pada tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu Saudara mungkin masih mengingat ada slogan yang mengatakan Save One More, selamatkan Boan Sadanari. Itu artinya agar tetap dipanggil dan berbuah. Sekali lagi, dipanggil dan berbuah. Pergilah ke seluruh dunia. Dunia dalam arti di sini bukan geografis. Misalnya ada benua Eropa, ada benua Asia, dan benua lainnya. Tapi di sini artinya bagaimana ke seluruh dunia adalah di sekitar kita.
Kita diwajibkan untuk memberikan suatu kesaksian dalam keadaan apapun. Bahkan di saat pandemik sekarang, kita dimampukan untuk memberikan satu kesaksian bahwa firman Tuhan harus tetap berjalan. Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesaksian seorang pilot dengan nama Kapten Ricoseta Mafla sudah ramai disuarakan di berbagai media. Beliau berbagi kesaksian bergumul dengan serangan COVID-19 selama dalam perawatan di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Beliau banyak memenangkan jiwa-jiwa yang terinfeksi virus COVID-19. Dia selalu memberikan kekuatan kepada para pasien, bahkan kepada petugas kebersihan, bahkan kepada para staf, bahkan pada para perawat, para dokter di rumah sakit. Bahkan dalam keadaan darurat sekalipun, dia masih diberi kekuatan. Kesaksian yang sudah dia sampaikan, dia memutar lagu-lagu pujian, lagu worship kepada orang yang di sebelahnya, memperdengarkan firman Tuhan. Dia mengutip Mazmur 23, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yang menarik Bapak Ibu, di akhir pengakuan Kapten Ricoseta Mafla, dia mengutip kitab Wahyu 2 ayat 10. Apakah kita menerima yang baik dari Allah? Tapi jika kita menerima yang buruk, apakah kita tidak mau? Ini sangat luar biasa. Pengakuan yang sangat luar biasa yang tidak terlalu menuntut akan apa yang akan Tuhan berikan, tapi bagaimana dia selalu bersaksi Tuhan akan memberikan kekuatan. Amazing, luar biasa sekali. Beliau benar-benar terpanggil dan berbuah. Bahkan dalam kondisi apapun, menurut pengakuan beliau, dia sudah menyerahkan nyawanya kepada Tuhan. Dia selalu mengatakan, biarlah nyawaku untuk Tuhan. Di tengah penderitaan yang dia alami, dia masih mampu memberikan penguatan kepada orang-orang di sekitarnya. Benar-benar sangat luar biasa. Itulah kategori yang boleh dikatakan dipanggil dan berbuah. Memberitakan firman Tuhan tidak harus menjadi seorang pendeta seperti saya, berjubah hitam, tidak harus menjadi seorang sintua atau partohonan di gereja. Sesungguhnya amanah agung itu ditujukan kepada seluruh anak Tuhan yang terpanggil memberitakan firman Tuhan selama diberi kesempatan di dunia ini. Tetaplah gunakan waktu, hidup hanya sekali. Dikala kita masih ada di dunia ini Bapak Ibu, tugas dan tanggung jawab kita sebagai umat yang setia, sebagaimana topik ini, untuk memberitakan Injil.
sampai kedatangan Tuhan yang terakhir kalinya. Maranatha, Tuhan akan segera kembali. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang kami sembah dalam segala kemuliaan-Mu. Engkau pergi untuk kembali. Engkau naik ke surga dari Bukit Zaitun dan akan kembali sebagaimana dalam pengakuan iman rasuli kami. Tugas dan tanggung jawab kami menjadi saksi-saksi Kristus di Yerusalem, di Judea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Karena kami tahu Tuhan membimbing kami, Tuhan memberikan kami anugerah untuk selalu memberikan yang terbaik dalam pelayanan kami selama kami masih di dunia ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu. Kesaksian seorang anak Tuhan yang setia akan segala anugerah-Mu. Kapten Ricoseta Mafla yang memberikan satu kesaksian bahkan dalam keadaan darurat sekalipun dia memberikan hidupnya kepada Tuhan, memberi kesaksian kepada para pasien COVID yang saat itu beliau dirawat di Rumah Sakit Persahabatan Jakarta. Banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Walau dalam keadaan apapun, kami dimampukan untuk memberitakan Injil. Terlebih kepada program tahun HKBP 2020, tahun Zending, Pekabaran Injil. Mampukan kami Bapa di tengah pandemik ini pun kami dimampukan memenangkan jiwa-jiwa agar senantiasa firman-Mu boleh berkobar dalam setiap napas kehidupan dan pelayanan kami. Pakailah kami Bapa menjadi saksi-saksi Kristus di tengah kehidupan kami, baik dalam perbuatan kami, baik dalam perkataan kami, dan apa yang boleh kami berikan untuk kemuliaan Tuhan. Senantiasa berdoa buat negara kami Tuhan, Engkau boleh memberikan kebijaksanaan di tengah pandemik ini, agar apa yang menjadi persoalan baik krisis ekonomi dan lain sebagainya, karena kami tahu dalam setiap masalah pasti ada solusi. Memberikan solusi yang terbaik. Berdoa untuk medis rumah sakit yang selalu siap di garda depan memberikan pelayanan terbaik, agar para pasien boleh menerima penyembuhan, dan juga mereka yang masih bergumul, baik dirawat di rumah sakit, baik di Wisma Atlet, baik di isolasi mandiri di rumah, mari Engkau Tuhan boleh mencurahkan anugerah kesembuhan bagi mereka senantiasa. Tuhan Yesus, di saat Tuhan memberikan satu perintah amanah agung ini, bukan hanya kepada pendeta, bukan hanya kepada sintua, bahkan seluruh anak-anak Tuhan yang percaya kepadamu. Engkau pergi untuk kembali. Mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mampukan kami menjadi saksi-saksi Kristus dalam diri kami, di keluarga kami, dan di sekitar kami. Berdoa buat para pendonasi yang selalu peduli kepada orang-orang yang berkekurangan karena situasi pandemik ini.
dalam aksi peduli kasih pemberian sembako. Biarlah dikala Tuhan memberikan berkat kepada mereka, mereka boleh menjadi saluran berkat buat sesamanya. Biarlah melalui pandemik ini semakin kami bijaksana, walaupun kami dengan segala kerendahan hati Tuhan, kami tahu segala sesuatunya akan berakhir atas kuasa Tuhan. Kami bermohon kepada Tuhan senantiasa, biarlah otoritas Tuhan yang bekerja, sehingga pada waktu yang telah tentukan, yang Tuhan tentukan, pandemi ini segera berakhir. Tentu dengan kepedulian kami mematuhi pemerintah dalam meminimalisir kemungkinan akan terjangkitnya penyakit di antara kami. Kami juga yang masih diberikan anugerah kesehatan itu bukan karena kuat kuasa kami, tapi karena Tuhan yang selalu memampukan kami. Sembah, sujud, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.